Kudus ada di tempat ini, mengurapi setiap kita. Amin. Mari kita akan pujikan pujian ini dengan sepenuh hati kita. Katakan ada gerakan Roh Allah di sini. Haleluya. Kami percaya Tuhan Roh Kudus dicurahkan di tempat ini. Mari semuanya katakan ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan Roh Allah, ada gerakan Roh Allah. Sekali lagi, ada gerakan Roh Allah di sini. Mari lebih lagi katakan ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Amin. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di hidup, di jiwa, dalam roh, di hati. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah di sini. Mari angkat tanganmu, katakan Hosana, Hosana. Amin. Hosana, mari kita tinggikan Dia. Dan terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Kami percaya Roh-Mu ada di tempat ini Tuhan. Ada gerakan Roh Allah di sini. Amin. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah. Amin. Ada gerakan Roh Allah di sini. Sekali lagi katakan ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di hidup kita, di jiwa, dalam roh, di hati. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah. Amin. Ada gerakan Roh Allah di sini. Sekali lagi mari katakan Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Mari sekali lagi katakan Hosana, 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 terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus, yang datang dalam nama Yesus. Sekali lagi yang datang dalam nama Yesus, yang datang dalam nama Yesus. Mulai yang luar biasa buat Yesus Kristus Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Haleluya. Silakan duduk. Kita semua bersuka cita. Amin. Karena Roh Allah ada di tempat ini. Saatnya kita akan berikan kurban syukur kita kepada Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa. Ibu Jen Edi yang akan naikkan doa untuk persembahan.
tidak akan membuat kami mundur, karena kami tahu bahwa Roh-Mu selalu bekerja dalam hidup kami Tuhan. Roh-Mu yang memberikan kekuatan dalam hidup kami, sehingga kami terus setia sampai akhirnya Engkau mendapati kami Tuhan menjadi orang-orang yang tetap melakukan apa yang menjadi bagian kami. Terima kasih Bapa, inilah hidup kami, pakai hidup kami untuk melayani Tuhan sepanjang umur hidup kami. Terima kasih Bapa, saatnya kami siapkan hati kami untuk kami menerima kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Kami percaya kami semua diberkati oleh firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita akan nyanyikan pujian ini. Biarlah Tuhan yang menyelidiki setiap hati kita, dan Tuhan akan mendapati hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi, Yesus. Hanya Tuhan yang tahu. Dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Aku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Sekali lagi yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Biarlah kehidupan kami menjadi bagian orang-orang yang setia kepada Tuhan sampai kepada kesudahan alam. Roh Kudus, Engkau yang terus memenuhi kehidupan kami dan menuntun kami, memampukan kami untuk hidup dalam kebenaran. Kami siapkan hati untuk kami boleh menerima firman kebenaran. Berbicaralah, kami siap menerimanya.
Jadikan hati kami menjadi tanah yang subur, sehingga kehidupan kami terus dibangun di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap menerima firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Ya. Puji Tuhan. Ya. Ya, ibadah sempat tadi sempat mati lampu saudara, tetapi puji Tuhan, Tuhan baik ya, kita bisa ibadah ya, karena teman-teman muda remaja ini sudah persiapan kemarin 2 kali ya, jadi mereka sudah latihan ya, dan kasihan kalau sudah siap ternyata mati lampu ya, tetapi Tuhan baik dan kita bisa hari ini bisa ibadah dengan baik ya, kita siapkan hati untuk kita terima firman Tuhan. Saudara, hari ini akan bicara tentang Pentakosta ya. Jadi ketika Tuhan Yesus naik ke surga, 10 hari setelah itu maka Yesus menurunkan Roh Kudus. Dan hari ini, tepatnya hari setelah kemarin kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga ya. Tuhan Yesus naik ke surga, dan hari yang ke-10 adalah hari ini, hari Minggu. Ya, hari ini adalah hari pencurahan Roh Kudus saudara, dan saya berharap kita semua pulang dipenuhi dengan Roh Kudus. Amin. Dipimpin oleh Roh Kudus. Mari kita buka dalam Kisah Para Rasul pasal 2. Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan yang keempat, minta tolong bisa dibacakan untuk kita semua. Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan 4. Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-1 sampai ke-4. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Amin. Jadi PowerPoint-nya bisa ditampilkan teman ya. Dikasih multiview ya. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan 4 ini menceritakan bagaimana peristiwa Pentakosta itu terjadi saudara ya. Ayat yang pertama berkata bahwa orang-orang Yahudi ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Jadi ini orang-orang Yahudi, orang-orang percaya sedang berkumpul di Yerusalem saudara ya. Untuk apa? Perayaan Pentakosta. Jadi dalam perjanjian lama itu sudah ada Pentakosta saudara. Pentakosta itu dalam perjanjian lama ya, itu adalah hari ke-50. Artinya hari ke-50 setelah Paskah atau hari raya 7 minggu. Dalam perjanjian lama disebut seperti itu ya, atau hari raya hulu hasil. Ya, jadi orang-orang akan membawa ke bait Allah ya, pada waktu itu jelai gandum yang terbaik akan dipersembahkan, akan dibawa ke Yerusalem. Dan ini satu kebiasaan yang rutin setiap tahun saudara ya. Dalam kitab Imamat itu dituliskan bahwa hari raya yang ke-50 atau hari raya 7 minggu. Nah saudara, orang-orang Yahudi dalam 1 tahun itu 3 kali ke bait Allah untuk merayakan hari raya ya, hari raya besar yang harus dirayakan oleh mereka ya. Maka 3 kali setahun laki-laki akan ke bait Allah, ke Yerusalem ya. Hari raya apa itu? Hari raya roti tidak beragi atau hari raya Paskah. Jadi Paskah perjanjian lama ya, memperingati ketika Israel keluar dari Mesir. Kemudian hari raya 7 minggu atau hari raya Pentakosta, hulu hasil ya.
hari raya yang ke-50 disebutkan. Kemudian yang ketiga hari raya Pondok Daun, ini yang wajib. Nah, jadi peristiwa ini terjadi ketika hari Pentakosta, ketika mereka sedang merayakan Pentakosta di Yerusalem. Maka tadi disebutkan ya, ketika hari raya Pentakosta mereka sedang berkumpul di satu tempat. Dan satu tempat ini yang jelas di Yerusalem. Bisa di Bait Allah, umumnya di Bait Allah. Tetapi bisa juga di satu tempat yang dikhususkan, Saudara. Nah, Alkitab tidak mencatat ini di mana, tetapi di satu tempat. Tetapi itu pasti di Yerusalem. Ya, peristiwa di Yerusalem. Nah, hari raya Pentakosta ini menjadi satu hari raya pertemuan kudus. Ya, orang akan membawa ke Bait Allah 2 jelai roti yang beragi. Ya, dengan tepung yang baru, dia buat roti dari tepung baru yang beragi akan dipersembahkan kepada imam, dan imam akan mempersembahkan bersama-sama dengan korban keselamatan di Bait Allah. Kemudian hari raya Pentakosta ini juga disebut sebagai hari raya di mana mereka bersukacita, Saudara. Kenapa bersukacita? Karena mereka sedang merayakan hulu hasil atau panen yang terbaik. Ya, panen yang terbaik akan dibawa ke Bait Allah untuk dipersembahkan. Nah, mereka bersukacita di situ. Sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk ucapan syukur dan penghormatan kepada Tuhan. Ya, itu yang perjanjian lama. Nah, rupanya ketika mereka sedang merayakan hari Pentakosta ini, maka ayat 2 berkata, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Jadi Saudara, orang-orang ini yang sedang berkumpul, yang sedang merayakan hari Pentakosta ini, mereka nggak tahu sebenarnya. Maka disebutkan tiba-tiba itu apa? Ujuk-ujuk bahasa Jawanya. Tiba-tiba. Mereka nggak ngerti, dia nggak tahu apa yang akan nanti terjadi. Sebenarnya begitu. Ketika mereka sedang berkumpul untuk merayakan hari Pentakosta, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin. Nah, ini yang terjadi yang disebut Pentakosta Perjanjian Baru. Ya, yaitu turunnya Roh Kudus, Saudara. Hari di mana Roh Kudus dicurahkan sebagai bentuk penggenapan janji Tuhan. Karena Tuhan sebelum naik ke surga dia berkata begini, aku akan meminta kepada Bapa untuk memberikan kepadamu penolong yang menyertai kamu sampai selama-lamanya. Ya. Janji itu ditepati, janji itu digenapi di dalam Kisah pasal 2 ini. Dan hari ini, ya hari Pentakosta itu adalah sebagai juga hari di mana terbentuknya satu komunitas yang disebut gereja. Perkumpulan orang-orang yang percaya, eksklesia, orang yang dipisahkan, orang yang dipanggil keluar. Ya, maka Yoel pasal 2, ya ketika Nabi Yoel berkata, pada hari akhir aku akan mencurahkan rohku kepada anak-anak, kepada orang-orang muda, kepada orang-orang tua, digenapi di sini dalam Kisah Rasul pasal 2. Roh Kudus mendiami secara permanen. Nah, Saudara, di dalam Perjanjian Lama Roh Kudus itu dicurahkan tetapi tidak permanen. Jadi kadang-kadang dia hadir, kadang-kadang dia memenuhi seseorang. Contoh Saul, ya. Saul ini ketika diangkat jadi raja, ya ada rombongan nabi-nabi, Saul ada di situ, kemudian dia kepenuhan Roh Kudus. Ya kan, waktu Perjanjian Lama yang dipenuhi Roh Kudus cuman imam, raja dan nabi, cuma 3 ini. Yang orang awam tidak boleh, tidak ada gitu ya di dalam Perjanjian Lama. Tetapi di dalam Perjanjian Baru setelah Pentakosta ini, di Kejadian 2 ini, maka Roh Kudus mendiami semua orang yang percaya. Nah, Saudara, di dalam peristiwa Pentakosta ini ada 2 yang penting. Ya. Jadi yang pertama, baptisan Roh Kudus. Ketika mereka berkumpul dan tiba-tiba terdengar suara dari langit ini, setelah lidah api, ya, seperti tiupan angin ini, itu adalah baptisan Roh Kudus.
Dan ini menerima ini adalah satu kali, tidak berulang, saudara. Jadi kita mesti mengerti bahwa baptisan Roh Kudus itu sekali. Kapan? Pada waktu percaya. Ketika kita menyerahkan diri, percaya kepada Tuhan, itu adalah saat di mana Roh Kudus itu diam dalam hidup kita. Ini yang disebut baptisan Roh Kudus. Ya, maka Yohanes Pembaptis berkata, aku membaptis kamu dengan air, tetapi dia yang datang kemudian akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Nah, Roh Kudus ini yang membaptis Tuhan sendiri, saudara. Bukan manusia. Kalau dibaptis air yang membaptis manusia, kita bisa nipu-nipu ya. Meskipun belum bertobat ya ngomong aja bertobat, Pak. Ya, orang bisa dikelabui. Tetapi kalau baptisan Roh Kudus itu yang baptis Tuhan sendiri. Yang menerima ini adalah semua orang yang percaya. Ketika dia mempersilahkan Yesus masuk di hatinya, ya, menjadikan Yesus sebagai Tuhan, percaya bahwa Yesus juru selamatnya, maka Roh Kudus langsung mendiami. Itu baptisan Roh Kudus. Dan ini sekali ketika orang percaya. Artinya bukan orang yang asal percaya, saudara. Orang yang percaya secara sejati. Tuhan pasti tahu. Ini percayanya cuma apa ya? Cuma bohong-bohongan, gitu. Ini percayanya cuma apa ya? Cuma alasan aja, ya, supaya kelihatan saleh. Tapi ya Tuhan tahu. Orang yang percaya sejati akan dibaptis dengan baptisan Roh Kudus. Hanya orang yang percaya sejati, yang betul-betul menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, maka akan menerima Roh Kudus. Dimeteraikan. Efesus pasal 1 ayat 13, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Jadi kapan? Ketika kita percaya langsung dimeteraikan. Dan ini tinggal seterusnya, saudara. Roh Kudus itu ketika dimeteraikan di hati kita, mendiami hati kita, itu tinggal seterusnya. Masalahnya kan kita kadang-kadang mendukakan Roh Kudus. Akan tinggal seterusnya. Jadi peristiwa yang pertama di dalam Kejadian Kisah Rasul pasal 2, maksud saya pasal 1 sampai 5, yang pertama terjadi baptisan Roh Kudus. Yang kedua, Kisah pasal 2 ayat yang keempat berkata, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh Kudus kepada mereka untuk mengatakannya. Peristiwa yang terjadi pada waktu itu, selain baptisan Roh Kudus, mereka penuh Roh Kudus. Jadi ada baptisan Roh Kudus dan penuh Roh Kudus, dua peristiwa yang berbeda, saudara. Kalau baptisan Roh Kudus itu sekali, ketika kita percaya, tetapi penuh Roh Kudus itu bisa berulang. Ya, maka Petrus ya di Kisah pasal 2 ayat 4 ini kan mereka murid-murid penuh Roh Kudus. Mereka berkata-kata dalam bahasa yang lain. Ya, bahasa yang lain ini bahasa daerah, saudara, pada waktu, karena terjemahnya tongwa, bahasa daerah. Ya, kalau di dalam 1 Korintus ya yang Roh berdoa kepada Bapa dengan ungkapan-ungkapan yang tidak terucapkan, itu bahasa roh, itu berbeda, saudara ya. Itu karunia. Ya, maka di sini nanti kan, oh bukankah dia orang Roma, bukankah dia orang ini gitu ya. Mengapa dia bisa bicara dengan bahasa kita kan gitu nanti kalau dibaca seterusnya. Jadi mereka mengalami yang namanya penuh Roh Kudus. Dan penuh Roh Kudus ini satu peristiwa yang harusnya itu terjadi secara terus-menerus, saudara.
Karena di dalam Efesus pasal 5 ayat 18 itu adalah satu peristiwa yang present continuous, yang terjadi seharusnya terus menerus. Efesus pasal 5 ayat 18, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Dalam bahasa aslinya itu adalah terjadi secara terus menerus. Hendaklah kamu terus menerus dipenuhi. Ya, Paulus menyebutkan di sini orang yang penuh Roh Kudus itu disandingkan dengan orang yang mabuk anggur, saudara. Jangan kamu mabuk anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Ya. Orang yang percaya, orang yang dipenuhi Roh Kudus dianalogikan Paulus seperti orang yang mabuk dan dikendalikan oleh anggur. Saudara, orang itu kalau mabuk anggur, self kontrolnya atau pengendalian dirinya itu berkurang, betul? Apalagi kesadarannya menurun, betul ya? Apalagi antara sadar dan tidak, kan gitu ya? Kenapa saya bisa berkata saya pernah? Saya pernah, tapi saya sekarang bertobat. Ya, saya dulu sebelum bertobat pernah. Bapak-bapak pernah? Siapa yang pernah mabuk? Ya, ada yang jujur, yang lain disimpan dalam hati. Saya Pak, tapi tidak angkat tangan. Betul ya? Ketika mabuk itu kesadarannya menurun ya, pengendalian dirinya kurang, betul? Orang yang biasanya pendiam jadi cerewet, betul? Yang biasanya diam ngomong cerewet jadinya, kan gitu. Karena yang mengendalikan bukan dirinya lagi, anggurnya katanya. Ya, tuanya katanya. Mulai ngomong lantur sana sini gitu ya, betul ya, tidak terkendali. Dan itu antara sadar dan tidak. Nanti kalau sudah sadar, kamu tadi ngomong ini, apa iya? Gitu. Apa iya sih? Gitu ya. Nah, saudara, Paulus menganalogikan orang yang dipenuhi Roh Kudus itu kira-kira ya kayak gitulah. Tetapi artinya bukan satu persamaan ya. Kalau orang mabuk anggur itu hawa nafsu, menimbulkan hawa nafsu. Tapi kalau dipenuhi Roh Kudus, ya itu sepertinya ya gitu. Sama seperti dikendalikan. Hidup kita itu dikendalikan oleh Roh. Ya, kalau orang mabuk dikendalikan oleh anggurnya tadi. Nah, orang yang penuh Roh Kudus hidupnya itu dikendalikan oleh Roh. Amin. Roh Kudus memang dimeteraikan satu kali ketika baptisan, tetapi pekerjaannya itu sama seperti orang yang mabuk dikendalikan oleh anggur itu. Hidup kita itu harusnya sampai dikendalikan oleh Roh Kudus. Jadi saudara, orang yang dipenuhi Roh Kudus bukan hanya bicara manifestasi, saudara. Ada ya, kemudian bahasa roh, sikat takara gitu ya, bahasa roh. Ada yang kemudian jatuh, tumpang tangan, jatuh gitu ya. Kalau jatuhnya ke depan itu masuk akal, kalau jatuhnya ke belakang itu didorong. Ya, didorong. Kalau jatuhnya ke belakang biasanya kan didorong-dorong begini. Kalau saya dulu altar call sama pendeta didorong, saya gini ngelawan tak lawan gini. Ya harusnya memang tidak usah didorong, tidak usah disentuh pun. Kalau memang lawatan Roh Kudus dia jatuh Pak ya. Saya pernah ketika youth di Boyolali itu, saya juga tidak nyadar, saya cuma berdoa gini, tiba-tiba aku kaget, waduh ngeberi saya, orangnya gemuk gitu. Ya. Itu manifestasi saudara, karunia ya. Maka ada karunia bahasa roh, menafsirkan bahasa roh kan itu ya, nubuat gitu ya, itu manifestasinya, karunianya. Tetapi bukan cuma sekedar itu saudara. Yang paling penting itu Roh Kudus menguasai. Amin. Yang penting itu Roh Kudus itu mengendalikan hidup kita. Itu penuh Roh Kudus. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita perkatakan, apa yang kita lakukan itu karena kendali dari Roh Kudus. Bukan kita lagi.
Maka firman Tuhan berkata, hidupku itu bukan aku lagi tetapi Kristus yang di dalamku. Artinya Roh Kudus yang di dalamku. Tandanya apa? Ya hidupnya itu menghasilkan buah roh, saudara. Kasih, sukacita, damai sejahtera, ada buah rohnya yang muncul. Ya. Itu dipenuhi Roh Kudus. Maka kita harus terus menerus dipenuhi Roh Kudus, saudara. Setiap hari hidup kita harus dikendalikan oleh Roh Kudus. Amin. Bukan hidup kita lagi. Nah, dampaknya apa, saudara? Baca dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ya. Jadi orang kalau penuh Roh Kudus, dibaptis Roh Kudus dan penuh Roh Kudus, maka dia akan menerima ini. Tidak bisa tidak. Karena ini tandanya, saudara. Ini yang berkata Tuhan sendiri. Kamu akan menerima apa? Kuasa. Yang pertama. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Jadi menerima kuasa dan menjadi saksi, saudara. Ketika Petrus dipenuhi Roh Kudus waktu itu ya, kemudian tiba-tiba Petrus berdiri. Hai orang-orang Yerusalem, orang-orang ini tidak mampu oleh anggur, gitu ya kan gitu. Khotbahnya nanti dibaca sendiri ya, Kisah Rasul pasal 2. Orang-orang ini tidak mampu oleh anggur karena hari masih pagi, gitu ya. Kamu orang-orang Yerusalem, bertobatlah dan bawalah dirimu dibaptis, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Kan gitu perkataannya Petrus. Khotbahnya Petrus dengan kuasa. Ya Petrus ini orangnya kan dulu sempat menyangkali Tuhan Yesus ya. Menyangkal Tuhan 3 kali. Tetapi ketika dia dipenuhi Roh Kudus, dibaptis Roh Kudus, menjadi orang yang luar biasa. Ketika khotbah disebutkan 3.000 orang bertobat dalam khotbahnya yang pertama itu. Menerima kuasa. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Saudara, kata kuasa ini berasal dari kata dunamin. Dari dunamin itu muncul dunamis. Dari dunamis akhirnya jadi dinamit. Dinamo. Ya. Apa artinya? Meledak. Apa? Hancur, menghancurkan, mengubahkan. Ya. Artinya bahwa orang yang dipenuhi Roh Kudus ada perubahan hidupnya. Ada sesuatu ledakan dari hidupnya yang membuat dia berbeda, yang membuat dia berubah. Amin. Nah, kuasa daripada penuh Roh Kudus ini akan membuat kita tidak mudah disesatkan. Kuasa ini membuat kita tidak mudah tersesat. Matius pasal 2 ayat 29, Yesus menjawab mereka, kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Nah, kuasa Allah yang ditulis di sini sama dengan yang ditulis tadi. Dunamin. Ya. Kamu sesat karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Kamu tidak mengerti daripada kuasa Roh Kudus. Maka orang kalau tidak mengerti kuasa atau menolak kuasa Roh Kudus, hidupnya akan mudah disesatkan, tersesat. Akan salah jalan, akan mudah tertipu. Dia akan mengikuti arus dunia. Ya, kalau hidupnya itu tidak mau dipimpin Roh Kudus, maka yang mimpin itu hidupnya sendiri. Ya, sakarepe dhewe. Kalau sudah sakarepe dhewe, tersesat, saudara. Karena apa yang dikerjakan maunya sendiri. Salah jalan akhirnya. Kalau hidupnya tidak mau dipimpin Roh Kudus, maka yang mimpin hidupnya itu cuma ambisi.
ambisi pribadinya. Ya, maka ketika ambisinya yang memimpin, ambisinya yang mengarahkan dia berjalan, bisa tersesat. Betul. Kita akan tersesat kalau tidak dipimpin Roh Kudus. Maka kuasa kepenuhan itu membawa kita tidak tersesat. Amin. Kita bisa tahu jalan yang benar. Kita ngerti jalan yang benar. Kita memutuskan sesuatu benar. Kalaupun salah, pasti dibenarkan. Pasti Tuhan akan membawa kita. Kalaupun kita memutuskan sesuatu yang salah, kalau kita dipenuhi Roh Kudus, nanti Tuhan akan bawa kita ke arah yang benar lagi. Tuhan akan ingatkan. Ya, bukankah fungsi Roh Kudus juga akan mengingatkan kita akan kebenaran. Jadi Roh Kudus itu menuntun kita, saudara, supaya kita tidak tersesat. Karena apa? Karena dunia ini jahat. Ya, 1 Yohanes itu berkata dunia ini jahat dikuasai oleh iblis dan setan, kuasa-kuasa jahat. Ya, maka kalau yang ada itu cuma kejahatan, dunia ini dosa dan kejahatan. Kalau kita tidak dipimpin Roh Kudus, ya kita akan terseret melakukan dosa, melakukan yang jahat. Ada nabi-nabi palsu, ada pengajar-pengajar sesat. Caranya bagaimana supaya kita tidak tersesat? Ya kita harus penuh Roh Kudus. Amin. Kalau ada ajaran yang melenceng tidak sesuai kitab suci, maka ini kita ngerti. Oh, ini sesat, tidak sesuai dengan ajarannya Tuhan Yesus. Kita jadi tahu. Ya, karena firman Tuhan berkata roh yang ada di dalam kita itu lebih besar daripada roh ada yang ada di dunia. Ya, maka kita jadi peka. Kemudian kuasa kepenuhan Roh Kudus itu akan membuat kita mampu menanggung segala sesuatu, Kolose 1 ayat 11. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya. Kuasa kemuliaan adalah kuasa yang diperoleh dari Roh Kudus. Untuk apa? Menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Amin. Kuasa kemuliaan adalah kuasa yang didapat dari Roh Kudus, yang diperoleh dari Roh Kudus. Kuasa yang kita dapat karena kita dipenuhi Roh Kudus. Sehingga kita mampu menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, saudara. Saudara, ketika jemaat mula-mula, wah itu penganiayaan luar biasa hebat, saudara. Mereka terbentuk dalam satu komunitas eklesia tadi, ada perkumpulan orang-orang percaya tadi yang disebut gereja, ya maka penganiayaannya juga luar biasa. Bapak saudara masih ingat ketika Stefanus dirajam batu, itu jemaat mula-mula. Wah dilempari batu, Paulus juga di situ. Meskipun ada penganiayaan yang hebat seperti itu, tapi Injil berkembang, saudara. Injil terus diberitakan, Injil terus tersebar. Jadi mereka dimampukan menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, saudara. Tidak mudah menyerah, tidak mudah putus asa. Nah, saudara, seringkali banyak orang percaya ya ketika mengalami ancaman, mengalami tantangan, ya akhirnya putus asa, menyerah. Kenapa? Karena tidak ada dunamin tadi, tidak ada kuasa Roh Kudus. Maka gampang putus asa, tidak tekun dan tidak sabar. Ya kita itu belum sampai mengalami kayak jemaat mula-mula, saudara. Kita ibadah masih bebas ya di sini ya, tidak ada tekanan. Tapi seberapa sering mudah putus asa, mudah menyerah, tidak sabar, lari, kecewa, ya karena tidak dipenuhi dengan Roh Kudus hidupnya. Tidak ada dunamin tadi, kuasa yang meledak tadi dari hidup kita. Nah kalau Roh Kudus itu memenuhi hidup kita, ya kita akan dibuat menjadi orang-orang yang kuat. Amin. Orang-orang yang bisa bertahan, orang-orang yang sabar, orang-orang yang tekun, ya. Dan kekuatan itu datang bukan dari diri kita, tetapi dari Tuhan, dari kekuatan Roh Kudus. Amin. Ada penghiburan dari Roh Kudus. Itu kenapa Paulus berkata begini, aku ditindas tetapi tidak terjepit, kan gitu ya. Dalam segala hal kami ditindas tetapi tidak terjepit. Itu perkataan Paulus. Meskipun ditindas tetapi bisa bertahan, saudara. Kami habis akal namun tidak putus asa.
Apalagi kami ditinggal tetapi tidak sendirian, kan ya. Kami dihempaskan tapi tidak binasa. Itu perkataan Rasul Paulus, saudara. Dan ini bisa kalau kita itu dipenuhi oleh Roh Kudus. Kalau hidup kita itu dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita jadi orang yang sabar menanggung segala sesuatu. Katakan kanan kiri biar tidak tegang. Kamu akan bisa menanggung segala sesuatu kalau dipenuhi Roh Kudus. Ayo katakan kanan kirinya. Ya, ya ingatkan kanan kirinya, saudara. Kamu akan sabar menanggung segala sesuatu kalau dipenuhi Roh Kudus. Amin. Ya. Kuasa dari penuh Roh Kudus ini bukan juga memampukan kita menanggung segala sesuatu di next. Ya ini tidak bisa. Untuk kita bisa mengalami perubahan karakter. Jadi kuasa yang memenuhi hidup kita itu akan membawa kita mengalami perubahan karakter. 2 Timotius 3. Teman di belakang tolong next ya. Ini enggak bisa ini. Ya, diperhatikan khotbah saya, ngikuti aja ya. Kuasa itu membuat kita mengalami perubahan karakter. 2 Timotius 3 ayat 5. Secara lahiriah mereka menjalani ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhi mereka itu. Ya, memungkiri kekuatannya itu memungkiri atau menolak kuasa dari Roh Kudus. Ya, maka orang yang menolak kuasa Roh Kudus, yang memungkiri kekuatan itu, kekuatan Roh Kudus itu, maka hidupnya walaupun ibadah tetapi hanya lahiriah, saudara. Tidak ada perubahan. Meskipun ada kegiatan ibadah, ya pokoknya sergap lah ibadah, doa, melu gitu ya, ikut. Tetapi tanpa Roh Kudus maka itu tidak akan menghasilkan apa-apa. Nggak akan ada perubahan. Yang suka marah tetap marah, yang suka judi tetap judi, yang suka mabuk tetap mabuk, walaupun ibadah. Karena menolak kekuatan ibadah itu, menolak kekuatan dari kuasa Roh Kudus, maka hidupnya tidak ada perubahan, saudara. Yang selingkuh tetap selingkuh, ya. Ya bukankah Roh Kudus itu namanya Roh Kudus? Roh Kudus itu roh yang membawa kepada kekudusan, saudara. Amin. Roh yang membawa kita kepada kebenaran, bukan satu kecemaran. Kalau kita ibadah tetapi hidupnya masih cemar, artinya kita memungkiri kuasa Roh Kudus. Kita menolak kekuatan Roh Kudus ini. Karena Roh Kudus yang membawa kita, roh yang membawa kita dikuduskan, membawa kita tidak hidup cemar, saudara. Ya, orang yang penuh Roh Kudus artinya bahwa hidupnya itu berjalan di dalam roh. Hidupnya itu di dalam tuntunan roh. Pikiran kita, perkataan kita, tindakan kita itu dipimpin Roh Kudus. Nah, ini artinya bahwa kita mengizinkan bahwa Roh Kudus itu menghasilkan buahnya. Maka ada perubahan. Tadi apa? Galatia 5 ayat berapa? 22 ya. Kasih, sukacita, apalagi damai sejahtera, apalagi kesabaran, kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan, kesetiaan, penguasaan diri, ya itu akan dihasilkan, saudara. Kalau kita setia ibadah, kita doa, tetapi tidak menghasilkan buah ini, ya berarti kita memungkiri kekuatan Roh Kudus, saudara. Hidup kita berarti belum, meskipun kita sudah dimeteraikan, tetapi belum dipenuhi. Hidup kita belum mengizinkan Roh Kudus itu memimpin hidup kita, mengendalikan seluruh hidup kita. Sama seperti orang yang mabuk anggur tadi, hidupnya itu dikendalikan Roh Kudus. Karena Roh Kudus yang membuat kita benar, saudara. Jadi peristiwa Pentakosta yang pertama kita menerima kuasa, dan kuasa itu memampukan kita untuk tidak tersesat. Kuasa itu memampukan kita untuk apa tadi? Tidak hidup
untuk hidup mengalami perubahan karakter. Kuasa itu memampukan kita untuk menanggung segala sesuatu. Kita menerima kuasa. Kalau Roh Kudus kita turun atas hidup kita, kita menerima kuasa. Yang kedua, kita akan menjadi saksi, saudara. Ini yang terakhir. Ya. Kalau kita sudah diperlengkapi dengan kuasa, maka kita akan menjadi saksi Tuhan. Amin. Saksi itu marturia, saudara. Marturia. Marturia itu maka ada martir. Bahasa Arabnya syahid. Apa itu? Mati syahid, mati martir gitu ya. Jadi dia korban sesuatu. Artinya bahwa bukan hanya menjadi pembicara, pandai berkata-kata, tetapi menjadi pelaku dengan tindakan nyata. Amin. Karena saksi itu bukan cuma bicara kata-kata, saudara. Karena saksi itu kan bukan cuma kita, berarti kalau aku jadi saksi Tuhan, aku harus khotbah dong, enggak. Aku harus menyampaikan sesuatu dengan perkataan, enggak. Yang lebih penting saksi itu adalah tindakan nyata, saudara. Orang boleh melihat hidup kita melalui perbuatan kita. Amin. Jadi para murid ini bukan hanya mengabarkan Injil dengan perkataannya, dengan dia khotbah, tetapi dia mengabarkan Injil dengan mereka melakukan atau melalui perbuatan mereka. Firman itu diaplikasikan dalam hidup mereka, melakukan firman Tuhan, menjadi pelaku firman, saudara. Matius pasal yang kelima ayat 16 itu berkata, demikianlah hendaklah terangmu bercahaya di depan semua orang. Amin. Artinya bahwa hidup kita dipanggil untuk menerangi. Itu jadi saksi, saudara. Ini berarti menekankan betapa pentingnya perbuatan kita, saudara. Bukan cuma perkataan kita. Kalau dengan perkataan orang bisa tertipu, saudara. Saya ngomong begini begitu, saudara nggak tahu kehidupan saya, bisa tertipu. Tetapi nggak mungkin tertipu kalau saudara melihat kehidupan saya. Amin. Maka betapa pentingnya kita memancarkan terang Tuhan, saudara. Jadi pagi hari saudara, kita adalah orang percaya. Amin. Siapa yang orang percaya? Angkat tangan. Ya, orang percaya dibaptis Roh Kudus. Amin. Ketika kita menerima Tuhan Yesus, baptisan Roh Kudus itu atas hidup kita. Roh Kudus termeterai. Ya, tetapi bukan cukup di situ, kita harus penuh Roh Kudus. Artinya bahwa Roh Kudus itu harus mengendalikan hidup kita sehari demi hari. Ya, harus memenuhi hidup kita. Roh Kudus harus mengambil alih hidup kita, maka dipimpin oleh Roh, bukan dipimpin oleh daging lagi. Amin. Kalau kita dipimpin Roh Kudus, maka kita tidak akan mudah tersesat. Yang pertama, yang kedua, kita akan mampu menanggung segala sesuatu. Ada penderitaan, ada aniaya, ada sesuatu yang menderita, kita bisa bertahan. Kita menjadi orang yang tekun, orang yang sabar. Amin. Yang ketiga, kita akan menjadi orang yang berubah. Hidup kita dibaharui dari sehari ke sehari. Amin. Tidak sama lagi, hidupnya menjadi hidup yang baru. Dan yang terakhir, bahwa ketika kita dipenuhi Roh Kudus, maka kita akan dimampukan jadi saksi Tuhan. Puji Tuhan, itu yang boleh saya sampaikan pagi hari ini. Biar firman ini boleh kita simpan di dalam hati, dan saya berdoa Bapak Ibu Saudara bisa pulang ya dipenuhi Roh Kudus. Ya, Roh Kudus akan menuntun hidup kita menjadi saksi Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Tapi bisa berdoa? Bisa berdoa? Mengenai pimpinan dan pertolongan penyertaan Roh Kudus. Kami tidak hidup dengan kekuatan kami sendiri, tapi dengan kekuatan Roh Kudus, dengan hikmat Roh Kudus, pertolongan Roh Kudus yang menjadi harapan kami. Sehingga kami tidak lagi nuruti daging kami, tapi nurut Allah. Itulah kerinduan kami dan kerinduan Tuhan, supaya kami boleh berjalan menurut kebenaran pimpinan Roh Kudus sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang indah. Kami boleh terima penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan Amin. Amin.
Baik Bapak Ibu Saudara, pengumuman untuk jadwal ibadah kita hari Rabu nanti ada doa di tempat ini jam 9 pagi sampai dengan selesai. Kemudian Kamis nanti komsel keluarga di tempatnya, jadwalnya di Mbak Tarsih ya. Tolong dilihat jadwalnya di mana ya. Di Mbak Tarsih ya. Iya, siap ya, Mbak Tarsih ya. Jadi hari Kamis di tempatnya Mas Dianto setengah 7 sampai dengan selesai. Kemudian Jumat nanti ada Jumat ceria, anak sekolah minggu silakan diantar untuk dibekali dengan kebenaran firman Tuhan. Hari Sabtu nanti ibadah Yud di tempat ini jam 6 sampai dengan selesai, dan kita ketemu kembali jam 9 hari Minggu di tempat ini untuk ada ibadah umum, ya ibadah raya. Kita akan bersama-sama merayakan, memuliakan nama Tuhan di tempat ini. Saya mengundang kembali Bapak Ibu Saudara bisa kembali hadir ya bersama keluarga, bersama rekan-rekan saudara untuk bisa kembali kita memuliakan nama Tuhan besok hari Minggu. Itu ya yang boleh saya sampaikan, biar menjadi perhatian kita semua sebagai jadwal ibadah kita satu pekan ke depan. Kita akan, tidak ada tambahan toh? Ya, kita akan akhiri doa ibadah pagi hari ini. Bapak Ibu mohon bangkit berdiri. Kita akan sekali lagi berdoa menghadap kepada Tuhan. Bapak Surgawi, Bapak yang baik, pagi hari ini kami datang di hadapan-Mu dan kami percaya lawatan Roh Kudus-Mu boleh turun atas kehidupan kami Tuhan. Kami rindu bukan cuma kami dimeteraikan oleh Roh Kudus, tetapi kerinduan kami supaya setiap kami dipenuhi dengan Roh Kudus. Hidup kami hari ke hari ada dalam kendali Tuhan. Kristus itu yang ada dalam hidup kami, bukan kehidupan kami sendiri lagi Tuhan. Engkau yang mengendalikan seluruh aspek hidup kami, perkataan kami, perbuatan kami, pemikiran kami Tuhan. Sehingga kami tidak mudah disesatkan. Kami akan mampu menanggung segala sesuatu meskipun menghadapi penderitaan aniaya. Kami akan menjadi orang-orang yang diubahkan karakter kami, sehingga kami dimampukan menjadi saksi Tuhan, supaya nama-Mu dipermuliakan melalui kehidupan kami. Orang-orang boleh melihat Kristus dalam hidup kami Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk setiap umat-Mu, lawat dengan kuasa-Mu ya Tuhan, lawat dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga ada perubahan, karakternya berubah, mengasihi Tuhan, dan memberikan hidupnya senantiasa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman ini, meteraikan di hati kami. Dan Roh Kudus yang memampukan setiap kami untuk melakukannya. Bapak kami berdoa, kalau ada yang datang dengan lemah tubuh, dengan sakit penyakit Tuhan, Engkau sembuhkan di dalam nama Yesus. Kuasa darah-Mu, kuasa bilur-Mu akan memulihkan, akan menyembuhkan yang sakit. Yang lemah Engkau berikan kekuatan yang baru untuk bangkit kembali. Yang susah Engkau memberikan satu penghiburan, karena Roh Kudus Engkaulah penghibur kami. Mereka yang memberikan keturunan, beri keturunan. Sebab ketika Roh Kudus memenuhi hidup kami, yang kami percaya adalah tidak ada yang mustahil bagi orang-orang yang percaya dan berharap kepada Tuhan. Mereka yang bukan pekerjaan, beri pekerjaan. Mereka yang bukan pasang hidup, beri pasang hidup yang sepadan daripada Tuhan. Yang sudah selanjut berkati kesehatan, panjang umur, damai sejahtera, perlindungan yang sempurna daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa yang tidak bisa hadir pagi hari ini, Tuhan juga melawat mereka. Kami berdoa untuk Pak Parto, Bu Parto, untuk Bu Kini, berdoa untuk Bu Markamah, Bu Care, Bu Parti dalam pemulihannya, Pak Uskaria, dan siapapun yang hari-hari ini sedang lemah tubuh, sedang sakit, dan dalam masa pemulihan Tuhan, Engkau jamah dengan kuasa-Mu. Kami juga berdoa untuk bangsa kami Tuhan. Berkati bangsa kami, kerinduan kami supaya Engkau boleh mencurahkan roh pertobatan, sehingga banyak jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Jadikan gereja-Mu di tempat ini menjadi saksi-Mu, menjadi terang dan garam,
yang siap untuk menuai berkat-berkat jiwa-jiwa daripada Tuhan, daripada mereka yang bertobat. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Setelah kami beribadah kepadamu dengan sepenuh hati kami, maka kami percaya pulang dengan berkat-berkat-Mu. Bukan hanya berkat jasmani, tetapi berkat kepenuhan Roh Kudus yang menuntun langkah hidup kami setiap hari. Maka apa yang kami kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Apa yang kami kerjakan dengan tangan kami, Tuhan membuatnya berhasil. Engkau yang membawa kami naik dan tidak turun menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau yang memberkati rumah tangga kami, Engkau yang memberkati anak-anak kami. Kami terima berkat-berkat yang terbaik itu. Bapak Ibu saudaraku, angkatlah tanganmu, arahkan pandangan ke surga dan terimalah berkat yang terbaik daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat-berkat yang terbaik, berkat Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai hidup kita mulai hari ini sampai selama-lamanya, sampai Maranatha, sampai Tuhan datang kedua kalinya. Terima berkat itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya diberkati, mari sama-sama katakan amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat pulang Tuhan Yesus.